Ya, selamat pagi semuanya. Nama saya Samuel, saya pastor eksekutif di IC Surabaya. Saya senang sekali bisa beribadah bersama dengan saudara-saudara pagi hari ini. Sebelum kita lanjut, saya mau kasih pengumuman sekali lagi. Kita pada tanggal 31 Januari akan berkumpul bersama-sama di IC Surabaya West Campus untuk menonton seri yang bernama The Chosen. Mungkin saudara-saudara pernah nonton atau mungkin belum pernah, itu ada di berbagai macam program streaming termasuk Netflix ya, bisa masuk Netflix, ada 5 season ya. The Chosen itu adalah seri yang didasarkan di atas cerita Injil Kristus. Jadi ini bukan fakta ya, tetapi ini sebuah cerita yang dibuat, seri-seri yang dibuat berdasarkan cerita Yesus Kristus dari Injil-Injil di Alkitab. Jadi memang ada mungkin elemen-elemen yang kita bisa lihat, kita anggap kayak, loh itu nggak pernah disebutkan di Alkitab. Ya, karena ini adalah artis yang membuat seri ini. Tetapi mereka membuatnya supaya kita bisa membayangkan kehidupan Yesus itu seperti apa ya. Menjadi murid-murid Yesus itu seperti apa. Jadi ini menjadi sebuah kesempatan yang baik buat kita bisa membaca Alkitab sekali lagi. Kita mungkin menonton seri ini bisa merasa kayak, loh saya nggak sangka murid-murid saat mereka mendengar Yesus mengatakan hal itu terasa seperti itu ya. Jadi kita mau mengundang saudara-saudara datang tanggal 31 Januari. Kita meskipun bukan bioskop, tetapi kita akan menonton film sama-sama sambil mungkin makan beberapa hidangan sama-sama ya. Jadi saya mengundang saudara-saudara datang dengan keluarga atau teman-teman untuk menonton satu episode dalam seri The Chosen. Nah, alasan kenapa kita sedang menonton ini sama-sama itu karena tanggal 4 tim dari The Chosen mereka mau datang ke kota Surabaya. Ya, orang-orang yang membuat The Chosen mereka mau datang ke kota Surabaya dalam tur Asia mereka, terus mereka mau datang ke Gereja ICA Surabaya ya. Jadi tanggal 4 Februari mereka akan datang ke sini untuk memperkenalkan beberapa hal mengenai The Chosen, termasuk seri-seri yang baru yang akan datang ya. Jadi mereka akan datang, saudara-saudara mungkin mengetahui teman-teman atau keluarga yang sangat senang The Chosen, undangi mereka supaya mereka bisa datang ketemu dengan tim yang membuat The Chosen ya, tanggal 4 Februari di ICA West jam 6. Nah, ini akan juga terbuka buat leader-leader Go Group. Kalau ada pertanyaan bisa silakan tanya ke Pastor Gresh di ICA West atau Pastor Tom di ICA East ya, Connect Pastor ya. Oke. Hari ini kita akan berlanjut dengan seri kita yaitu dalam gambarnya. Sudah minggu ketiga dalam tahun 2026. Kadang-kadang agak sulit untuk mengingatkan hal itu bahwa sudah lewat 3 minggu dalam tahun ini dan bulan Januari itu lebih dari separuhnya sudah lewat ya. Agak buat saya itu selalu agak mengagetkan diri saya. Kok bisa ya? Kok bisa cepat sekali ya? Januari itu sudah hampir lewat. Tapi kita memulai seri ini dengan satu fokus, yaitu untuk berfokus kepada gambar Yesus Kristus. Nah, minggu yang pertama kita sudah dengar dari Pak John Taylor, gembala sidang kita, bahwa kita diciptakan supaya kita bisa serupa dengan gambar Yesus Kristus. Tuhan menciptakan manusia, itu alasannya atau tujuannya supaya kita bisa menjadi sesuai dengan gambar Tuhan. Minggu yang lalu kita mendengar bahwa tetapi di dalam kehidupan oleh karena dosa kita mengalami kesulitan, ya, percobaan. Dan di dalam percobaan itu kita bisa mengenal bahwa Tuhan lebih mementingkan kekudusan diri kita daripada kenyamanan kita.
Kadang-kadang kita mengalami hal yang sulit di dalam kehidupan kita supaya kita bisa lebih kudus. Bukan supaya kita bisa lebih nyaman. Mungkin tahun ini pun meskipun hanya 3 minggu ini, saudara-saudara sudah mengalami sesuatu hal yang tidak disangka atau sesuatu hal yang membuat saudara tidak merasa nyaman. Tapi di tengah itu kita bisa mendapatkan sebuah tujuan bahwa Tuhan sebenarnya ingin menguduskan kita semua. Ya, hari ini kita akan membahaskan tentang pencobaan. Bahwa kita semua diuji oleh pencobaan. Sebenarnya setiap pencobaan yang kita mengalami, kita bisa merasa itu adalah hal yang buruk. Kita tidak ingin diuji atau dicoba. Ya, itu adalah kata yang kita nggak begitu senang. Mungkin kita biasanya menganggap itu adalah hal yang buruk. Tetapi kita bisa lihat bahwa pencobaan, setiap kali kita dicobai atau setiap pencobaan adalah sebuah kesempatan untuk berbuat yang baik, untuk memilih ketaatan, untuk membangun kekuatan, dan untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Di Alkitab kita baca di Yakobus pasal 1 ayat 12 tertulis demikian. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di Alkitab ada kata yang dipakai buat pencobaan. Ada beberapa kata. Salah satu adalah nasa, yang artinya untuk diuji. Ada satu kata lagi yang namanya masa, yaitu untuk adalah pengujian. Ada kata lagi bahkan itu untuk memeriksa, dan peirazo untuk menguji. Semua ini adalah kata-kata yang dipakai di Alkitab yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai pencobaan, ya. Nah, kata-kata ini adalah kata yang dipakai saat Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, ya. Pencobaan, temptation. Tetapi apa istilah dari kata pencobaan? Saudara-saudara, saya sebenarnya adalah orang yang suka teknologi, ya. Saya suka teknologi, mungkin enggak yang canggih-canggih, tetapi hal yang mungkin lebih sederhana di dalam kehidupan pribadi. Saya senang HP atau laptop atau hal seperti itu. Saya senang belajar tentang hal itu, dan salah satu hal yang saya sangat senang adalah bahwa sekarang ada HP yang bisa menjadi tablet, ya. Mungkin ini bukan hal yang baru, dari Huawei pun pernah keluar, ya, Mate apa X apa. Dari Samsung juga ada satu HP yang sekarang keluar sebagai tablet, itu bisa foldnya 2 kali, ya, seperti brosur, ya. Ini namanya Galaxy Z Fold, Z Trifold. Namanya semuanya nggak begitu keren, ya. Galaxy Z Trifold, ya. Jadi ini bisa setipis HP biasa, tapi setipis HP biasa tetapi bisa terbuka 2 kali sehingga menjadi seperti tablet. Saya sangat tertarik karena saya selalu sedang mempertimbangkan apakah suatu hari nanti saya tidak perlu membawa tablet untuk berkhotbah. HP aja sudah cukup. Weh, ya, kayak gitu, ya. Tetapi karena ini adalah yang produk yang pertama dari Samsung, maka semuanya sedang bertanya apakah sudah diuji, apakah sudah dicoba, ya. Apakah ini memang ini sudah safe, ya, aman untuk dibeli atau enggak. Jadi ada orang yang sengaja mereka beli membuat suatu mesin yang membuka tutup, membuka tutup, membuka tutup terus, ya, untuk bisa menguji ini kuat atau enggak. Terus mereka bisa melakukan tes ini, ternyata mereka mempelajari bahwa setelah 160.000 kali ini dibuka dan ditutup, mulai ada masalah dengan HP-nya. Jadi kalau saudara-saudara ingin beli Galaxy Z Trifold, mungkin saran saya tunggu sampai
kedua. Sampai mereka itu sudah, oh ini masalahnya, terus mereka memperbaikinya di mungkin tahun depan atau 2 tahun kemudian pasti ada perubahan yang membuatnya lebih baik ya. Itu adalah proses pengujian atau pencobaan. Tujuannya bukan supaya ponsel ini dirusak atau dibuang ya. Alasan kenapa ponsel itu di HP itu bisa diuji, itu supaya produknya bisa menjadi lebih baik. Ya, ada alasan kenapa ada pencobaannya. Itu untuk menemukan semua cacat di dalam HP itu sebelum dirilis ke publik. Ya, sama seperti pencobaan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita semua mengalami pencobaan di dalam kehidupan itu, bukan hanya kita menganggap kayak, wah ini hal yang buruk. Tapi itu adalah sebuah kesempatan kita bisa menguji diri kita. Nah bayangkan saudara-saudara, mungkin saudara-saudara punya suatu panggilan di dalam kehidupan saudara-saudara masing-masing. Tuhan memiliki sebuah panggilan buat kita semua. Bukankah lebih baik jika kita bisa mengetahui masalah-masalah atau cacat di dalam kehidupan kita, di dalam karakter kita, lebih awal sebelum kita menerima tanggung jawab yang lebih besar. Ya, lebih baik kita diuji supaya pada awalnya kita bisa mengetahui apa itu cacat di dalam karakter saya. Apa adalah masalah-masalah di dalam karakter saya. Supaya nanti waktu Tuhan memberi tanggung jawab yang lebih besar, kita sudah bisa siap untuk menghadapinya. Ada seorang pastor di Amerika Serikat yang saya senang mendengar khotbahnya, namanya Craig Groeschel. Dia pernah bilang di dalam satu seminar leadership, dia bilang bakat bisa membawamu ke puncak. Kalau kita berbakat itu memang mengakibatkan kita bisa naik ke puncak. Tetapi hanya karakter yang bisa mempertahankanmu di sana. Jika karaktermu tidak menguat, potensi masa depanmu sedang melemah. Kita sudah bisa melihat terlalu banyak contoh orang-orang yang sudah naik ke puncak tetapi karakternya kurang baik. Sehingga dalam 1 hari semuanya hancur ya. Kita sudah melihatnya berkali-kali, sangat menyedihkan, sangat memecahkan iman kita di dalam pemimpin kita. Saat seseorang yang belum siap dalam karakter mereka menaik ke puncak, habis itu mereka mengalami masalah yang besar. Yakobus 1 ayat 12 yang kita sudah baca tadi, saya mau mengulang. Yakobus pasal 1 ayat 12 tertulis, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Pagi hari ini saya harap kita semua bisa menghadapi pencobaan kita dengan suatu sifat yang berbeda. Dengan sifat yang mengetahui bahwa setiap pencobaan adalah kesempatan untuk berbuat baik. Ya, untuk memilih ketaatan. Untuk membangun kekuatan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ada beberapa hal yang kita harus mengenali tentang pencobaan. Yang pertama, kita harus pahami dari mana pencobaan sebenarnya bermula. Siapa yang mengakibatkan pencobaan di dalam kehidupan kita? Jadi pertama, pahamilah dari mana pencobaan sebenarnya bermula. Saudara, saya harap saudara bisa tahu hal ini melalui Alkitab bahwa Tuhan tidak mencobai kita. Bukan Tuhan yang mencobai kita. Saat kita mengalami pencobaan, saya harap kita tidak akan mengatakan Tuhan mencobai saya, ya, bukan. Di Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 16 tertulis, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah.
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Kata di sini terserat itu keluar dari kata exelkomenos yang berasal dari istilah buru ya, seperti kita memancing ya, pakai apa? Biasanya pakai daging atau pakai apa itu? Mungkin spider, apa itu? Laba-laba atau mungkin pakai ikan yang lain yang kecil ya, kita lempar itu ya. Masalahnya bukan ada laba-laba di dalam air, masalahnya ada hawa makan di dalam ikan. Karena ikan itu memiliki hawa makan, makanya pikiran dia itu bisa sampai dia makan ya apa yang menjadi jebakan di dalam kehidupannya. Hawa makan atau rasa lapar itu ada di dalam hewan itu atau binatang itu. Masalahnya bukan di luar sebenarnya, masalahnya ada di dalam kita. Keserakahan, keinginan untuk mementingkan diri atau kesombongan. Semua itu adalah hal-hal yang sudah ada di dalam hati manusia sejak dosa masuk ke dalam hati manusia. Jadi pencobaan itu sendiri bukan dosa. Pencobaan itu bukan berarti saudara-saudara itu sudah berdosa. Bila saudara sedang mengalami pencobaan atau merasa digoda ya, itu bukan berarti saudara sudah berbuat dosa. Tetapi apa yang kita lakukan itu yang akan menentukan apa ini adalah dosa atau tidak. Saudara-saudara, apa yang Anda lakukan dengan pencobaan itu yang membentuk siapa diri Anda itu. Setiap kali kita mengalami pencobaan dan kita bilang ya kepada Tuhan, itu sedang menguatkan. Itu akan membuat kita semakin kuat. Tapi setiap kali kita mengalami pencobaan dan kita bilang ya kepada dosa, kita semakin menjadi lemah. Sudah beberapa hari ini di dalam puasa kita di IC Surabaya, mungkin sudah 2 minggu dari 3 minggu kita sedang berpuasa di IC Surabaya dan mungkin saudara-saudara sudah mengalami kebenaran ini ya. Pada hari 1 sampai mungkin hari ke-7, wah luar biasa, puasa itu kayak siksa ya. Mungkin di antara teman-teman saya tahu yang sedang berpuasa dari kopi ya. Saya jujur enggak berpuasa dari kopi ya. Tapi ada juga yang berpuasa dari kopi. Saya bisa membayangkan hari pertama kedua itu pusingnya luar biasa ya. Kepalanya sakit, rasanya kayak disiksa, rasanya kayak enggak bisa fokus apa-apa ya. Mungkin ada yang tidak makan gula ya, atau mungkin ada yang tidak pakai HP. Wah, siksanya pasti luar biasa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu rasanya siksanya luar biasa. Tetapi mungkin sekarang sudah 2 minggu lewat, sudah mulai terasa kayak hidup itu lebih enak tanpa kopi. Kok bisa ya? Lebih enak, lebih lega, lebih fresh ya, lebih segar ya pikirannya. Mungkin Pak Roy nggak setuju, tetapi ada yang bisa merasa demikian. Kok bisa ya? Tanpa gula itu rasanya lebih, saya bisa tenang, emosi saya itu teratur ya. Atau mungkin ada juga yang merasa saya sungguh-sungguh berpuasa makanan, pertamanya terasa siksa, sekarangnya kayaknya ada fokus ya. Saya bisa dengar suara Tuhan dengan lebih jelas ya. Ada juga yang tidak pakai HP, pertamanya terasa kayak wah saya ini gila, orang ini saya kok membuat sepakat seperti ini yang sangat menyiksakan diri saya. Tapi sekarang merasa kayak wah kenapa saya kok membuangkan sebanyak waktu itu yang saya tuangkan kepada HP ya.
Mungkin saudara bisa mengalami hal seperti itu. Itu adalah sebuah kebenaran di dalam diri kita. Setiap kali ada pencobaan dan kita bilang ya kepada Tuhan, itu membuat kita semakin kuat. Tapi setiap kita menjawab ya kepada dosa, itu akan membuat kita menjadi semakin lemah. Sebenarnya tidak ada pencobaan yang gampang. Ya, tidak ada pencobaan di dunia ini yang gampang. Di dalam kehidupan kita selalu pencobaan adalah hal yang sulit. Bahkan bagi Yesus pun pencobaan adalah hal yang membuat dia sampai keringat darah dari kepalanya. Ya, itu bukanlah hal yang gampang buat manusia. Tetapi semakin kita menjawab ya kepada Tuhan, semakin kita menjadi lebih kuat. Secara psikolog ini sudah adalah hal yang mungkin orang-orang pernah membicarakan ya, saat mereka membicarakan tentang kebiasaan-kebiasaan manusia. Ada banyak orang psikolog yang menjelaskan hal ini, yaitu namanya neural loop ya. Yaitu apa? Otak kita itu dibuat supaya kalau saya melakukan hal ini karena ada stimulus ini, kalau gitu pertama kali ada stimulus ini, saya melakukan hal ini, kalau gitu otak saya itu mengingatkan koneksi itu. Sorry ya. Nah kedua kali stimulus ini terjadi sekali lagi, saya ada di situasi apa ya? Contohnya mungkin saya itu lapar, atau saya itu bosan ya, atau saya itu marah ya. Setiap kali hal itu terjadi dan saya ulangi lagi perlakuan yang sama, otak saya itu membuat koneksi yang lebih kuat lagi. Ketiga kali saya melakukannya, keempat kali, ke 100 kali saya melakukannya. Sekarang itu bukan lagi pilihan, itu sudah menjadi kebiasaan. Otak kita sudah membuat sebuah koneksi yang katanya seperti lubang di jalan. Kalau kita sedang menyetir di jalan terus ada lubang, sangat gampang kita jatuh habis itu nggak bisa keluar. Karena otak kita sudah mulai melakukan hal yang sama ya. Jadi setiap kali saya lapar, mungkin jebakannya adalah gula ya. Setiap kali saya makan gula ya, lapar gula, itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau saya merasa lapar, tanpa gula saya itu menjadi orang yang marah. Pokoknya kamu apa? Nanti dikasih gula sudah tenang ya. Itu menjadi sebuah neural loop ya. Ini satu contoh yang mungkin kita menganggap lucu, tetapi itu bisa digantikan dengan apapun. Mungkin semakin kita merasa marah, kita bekerja lebih keras di tempat kerja. Dan kita merasa puas ya. Setiap kali kita merasa marah, kita bekerja lebih keras lagi. Mungkin ini bisa hal yang membawakan sukses ya, tetapi itu tidak sehat. Setiap kali kita mengalami perasaan marah, kita bukan cari Tuhan, tetapi cari kerja yang lebih keras ya. Itu semua adalah sebuah neural loop ya. Itu menjadi kebiasaan-kebiasaan manusia. Jadi kita harus pahami dari mana pencobaan sebenarnya bermula. Dan kita harus tahu bahwa itu bukan adalah pengujian di mana Tuhan itu bilang saya mau menguji Sam ya. Bukan. Itu berasalnya dari keinginan diri sendiri. Yang kedua, saya harap kita semua jangan merasa malu karena ada pencobaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan merasa malu karena ada pencobaan. Salah satu hal yang menghalangi kita menghadapi pencobaan di dalam kehidupan kita itu karena kita takut atau merasa malu karena ada pencobaan di dalam kehidupan kita. Kita harus menghadapi faktanya ya. Bukan Sam yang saya membayangkan, bukan Sam yang saya menginginkan, tapi Sam yang sesungguhnya. Pakai cermin melihat, ini siapa ini? Ya, Sam yang sebenarnya kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat, kata-kata perlakuannya, pikirannya itu siapa? Ya,
saya bersama dengan keluarga dan juga bersama dengan Go Group yang saya menghadiri, kita melakukan suatu latihan atau exercise, yaitu adalah untuk menggambar tujuan-tujuan buat tahun 2026 ya. Dan setiap kali saya melakukan hal ini itu terasa seperti saya membuka mulut saya di hadapan dokter gigi ya. Wah, ini gosong ini ya. Ininya kok ada lubangnya. Ini kok enggak dilakukan ini ya. Ini sudah 1 tahun kok enggak sikat gigi nih ya orang ini ya. Semua hal seperti itu terasa karena waktu membuat tujuan kita lebih dahulu harus menghadapi faktanya. Siapa ini saya? Ya, dan ternyata saya itu bukan orang yang begitu rajin di dalam kedisiplinan rohani saya. Saya bisa melihat hal yang sangat buruk. Wah, ternyata dalam 1 tahun ini saya kurang rajin di dalam hal ini. Di dalam bidang keluarga, ternyata saya itu selalu orang pemarah di dalam keluarga. Ya, di dalam bidang HP ya. Ternyata saya menuangkan waktu 3 jam lebih setiap hari di dalam HP mesin ini. Apa ini masalah orang ini? Orang apa ini ya? Semua masalah seperti ini kalau kita menghadapi faktanya sebenarnya terasa seperti saya itu telanjang. Ya, itu tidak nyaman. Tetapi saya senang sekali dengan Go Group. Kita bisa membahaskan hal-hal ini mungkin tidak terasa nyaman. Ya, semuanya bisa jujur terhadap hal-hal yang mereka merasa saya sebenarnya harus bertumbuh di dalam bidang ini atau bidang itu ya. Tapi untuk bisa melakukan hal itu kita harus bisa menghadapi fakta. Faktanya seperti apa ya. Jangan merasa malu karena pencobaan. Mungkin hal-hal yang kita bisa menganggap ini adalah pencobaan bagi saya itu termasuk screen time. Ya, yang kita seringkali panggil doom scrolling ya. Atau pornografi ya. Mungkin bisa workaholism ya. Bisa juga mengambil keputusan di dalam kerja yang kita tahu ini salah, tetapi karena ada beban menghasili uang atau sukses, kita selalu melakukannya. Setiap kesempatan ada kita tetap melakukannya meskipun hatinya kurang enak. Mungkin ada orang yang mengalami materialism ya. Mereka selalu membayangkan kalau saya memiliki barang ini, saya akan diterima. Kalau saya memiliki barang ini, pasti saya akan senang. Kalau saya bisa memiliki rumah atau mobil atau apapun itu ya. Mungkin ada orang yang mengabaikan pasangan pernikahan atau mengabaikan anggota keluarga dan itu menjadi sebuah pencobaan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang yang alkohol atau obat-obat narkoba itu menjadi sebuah pencobaan atau perselingkuhan, apatis. Mungkin game HP ya. Bisa juga kepahitan terhadap seseorang atau gosip, kemarahan. Wah, banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi pencobaan bagi kita. Itu semua saat kita menghadapinya terasa sangat tidak nyaman. Oh, ternyata saya ini adalah orang yang mengalami pencobaan dengan hal ini. Itu sangat tidak senang ya. Ada satu ujian yang kita bisa melakukan untuk bisa melihat apakah ini adalah kecanduan di dalam kehidupan kita ya. Yang pertama, apakah Anda tetap melakukannya padahal sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak melakukannya lagi. Kita pernah bilang, saya sumpah saya tidak akan melakukan hal ini lagi. Tapi kita melakukannya lagi. Yang kedua, apakah Anda merasakan dorongan kuat yang memenuhi pikiran Anda sampai Anda menyerah melakukannya? Nomor ketiga, apakah Anda mengalami tekanan fisik atau emosi? Merasa gelisah, cepat marah saat tidak melakukannya. Mungkin kopi ya, semua orang yang minum kopi ya, dengarlah dengan teliti ya. Nomor 4, apakah Anda masih melakukannya meskipun itu merusak pernikahan, pekerjaan, atau kesehatan Anda?
Apakah ini sudah menjadi pola jangka panjang, bukan sekedar kesalahan sekali-kali? Di 1 Korintus pasal 10 ayat 13 tertulis ini saudara-saudara, supaya saudara-saudara tidak rasa malu. Tertulis, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Di dalam bahasa Inggris, ini ditulis sebagai pencobaan-pencobaan ini adalah pencobaan yang dialami oleh semua orang yang lain juga. Bukan hanya diri kita sendiri. Ya, saya harap saudara bisa mengerti. Ya, salah satu alasan kenapa saya senang melakukan latihan yang tadi dengan Go Group saya itu, kita semua bisa sadar. Oh, saya mengalami pencobaan itu, ternyata dia juga. Ternyata dia juga. Ternyata kita semua mengalami banyak pencobaan, ya. Tapi kita lanjut. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, kita bisa tahu Yesus pun dicobai. Yesus pun mengalami pencobaan. Bahkan atas hal-hal yang kita bisa merasa itu sederhana sekali. Yesus setelah dia dibaptis, dia mau mulai pelayanannya. Ini adalah masa waktu yang sangat penting di dalam kehidupan Yesus. Dia sedang memulai pelayanan di dalam kehidupannya. Dan ini menjadi sebuah peringatan bagi kita semua. Yesus diuji di padang gurun pada saat dia dibaptis dan mau memulai tugasnya dari Tuhan. Saya percaya kalau saudara-saudara itu sungguh-sungguh ingin dipakai oleh Tuhan, pasti ada pencobaan yang akan datang. Saya percaya kalau saudara-saudara memiliki keluarga atau ada di dalam hubungan nikah atau mungkin saudara-saudara punya tanggung jawab dengan orang-orang yang lain, pasti ada pencobaan yang akan datang. Alasannya bukan karena saudara-saudara adalah orang yang jahat. Bukan karena saudara-saudara adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Bukan. Itu karena iblis tidak senang. Yesus mau memulai tugasnya yang diberi Tuhan. Pada saat itu, itulah pas iblis menyerang Yesus dengan penggodaannya. Kalau kita memiliki hubungan nikah, pasti ada godaan yang akan datang. Karena iblis, saya tahu iblis sangat membenci penciptaan Tuhan, yaitu adalah keluarga, hubungan nikah. Ya, hubungan orang tua sama anak. Itu adalah hal yang dibenci oleh iblis. Dia datang untuk bisa menghancurkannya. Yesus digodai oleh setan. Dia mengalami pencobaan. Di Ibrani pasal 4, saya mungkin tidak ada ayat-ayat di dalam layar, tetapi saya baca buat kita. Ibrani pasal 4 ayat 15 tertulis, sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Yesus pun mengalami 3 pencobaan dari setan. Yang pertama adalah kesenangan. Yesus mengalami rasa lapar. Sama dengan kita, dia mengalami puasa, dia itu membayangkan roti. Dia itu merasa lapar, terus dia melihat batu. Wah, bayangkan kalau batu ini bisa menjadi sebuah croissant ya. Wah, enaknya luar biasa. Saya pasti bisa senang ya. Dia mengalami penggodaan yang sama dengan kita. Penggodaan kehormatan. Tidak ada orang yang mengakui saya sebagai Mesias. Tidak ada orang. Tetapi bayangkan kalau saya lompat dari atas tempat yang tinggi. Terus saya turun tidak sakit. Wah, orang-orang pasti akan tahu. Ini orang yang harus didengar. Siapa ini? Ya, itu godaan di hati Yesus. Tapi Yesus menolaknya. Dan penggodaan yang terakhir adalah penguasaan, kekuasaan. Ya, iblis bilang kalau kamu mau menyembah saya
saya akan memberi semua kekuasaan di dunia ini. Gampang loh Yesus, satu kali saja kamu bilang, setan adalah Tuhan. Kalau gitu saya beri semuanya kepada kamu. Ayo, kamu mau mati di atas kayu salib atau kamu mau satu kali saja Yesus, ya? Itu penggodaannya. Tetapi kembali ke ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yesus dia dicobai tetapi dia tidak berbuat dosa. Itu alasan kenapa Yesus itu sangat indah. Kita bisa melihat bahwa Yesus mengerti pencobaan kita tetapi dia tidak berdosa. Saudara-saudara, iblis sering menjanjikan hal-hal baik dengan menyiratkan bahwa Tuhan tidak akan memberikannya kepada kita. Tapi selalu ada syarat tersembunyi yang mengikat. Ini adalah formula, ya, ini adalah cara kerja iblis. Selalu mulai dari cerita yang paling awal di dalam buku Kejadian. Waktu iblis menggodai Adam dan Hawa, godaannya seperti ini. Ada hal yang sangat baik. Tuhan tidak ingin kasih kepada kamu. Biarlah saya kasih kamu cara untuk bisa mendapatkannya. Ya, tetapi selalu ada syarat yang ikut. Yohanes pasal 10 ayat 10 tertulis, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada satu orang yang menulis banyak buku-buku tentang sukacita, yaitu namanya Arthur C. Brooks. Ya, dia adalah orang psikolog yang terkenal sekarang. Dia bilang, pada dasarnya di dalam hati kita semua memiliki berhala. Ya, ini dia itu orang yang mengajar di tempat yang sekuler, tetapi dia senang mengatakan hal ini. Pakai kata ini, berhala, ya. Dia bilang ada berbagai macam berhala yang kita mengikuti. Khususnya dia bilang ada 4. Yang pertama adalah uang, mengejar kekayaan sebagai papan skor atau nilai kesuksesan. Yang kedua, kekuasaan, keinginan untuk mengontrol orang yang lain agar merasa aman. Nomor ketiga, kesenangan, mengejar kepuasan indrawi dan merasa enak saat ini saja. Nomor keempat, kehormatan, haus akan kekaguman, prestis dan persetujuan orang yang lain. Tapi dia bilang ini adalah sebuah hal yang mungkin seperti treadmill di gym, ya. Kita harus terus berlari untuk mengejar hal ini. Dan satu kali kita mengejar hal itu bukan merasa puas, tapi semakin kita perlu lebih lagi untuk bisa merasa kepuasan yang sama. Dia bilang cara mendapatkan kepuasan sejati bukanlah dengan memiliki lebih banyak, tapi dengan menginginkan lebih sedikit. Dia adalah orang yang percaya Tuhan dan dia bilang sebenarnya manusia diciptakan supaya semua keinginan kita, kepuasan manusia itu bisa didapatkan di dalam Tuhan saja. Yakobus pasal 1 ayat 16-17 tertulis, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi jangan merasa malu karena pencobaan. Kadang-kadang kita menyembunyikan pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita karena kita merasa malu. Kita tidak bisa membayangkan saya bisa membuka hal ini kepada keluarga saya atau teman-teman saya atau keluarga gereja saya. Kalau saya membukakan hal ini, wah, betapa memalukannya. Tetapi saudara-saudara pernah saudara mungkin mengalami hal seperti ini. Saya dulu pernah ada baju kotor di dalam tas saya, itu basah ya, tapi ada di dalam tas saya. Semakin lama semakin busuk, semakin baunya itu luar biasa. Tetapi saya malu untuk keluarkannya karena saya takut istri. Kok ini nggak dikeluarkan bau? Ya, saya takut.
Tapi semakin saya rasa takut, saya kayak aduh saya nggak mau keluarkan ini, semakin itu menjadi lebih busuk karena itu tertutup ya. Basah, tertutup di tempat yang gelap, wah hangat pun itu tidak baik ya. Itu membuatnya lebih busuk lagi ya. Itu adalah kehidupan kita, semakin kita menutupkan hal-hal di dalam kehidupan kita yang sebenarnya harus dibuka ya. Semakin itu bertumbuh, membusuk, menjadi bau. Ya, nanti itu bisa menyebar. Jadi yang terakhir, kenali kebiasaan-kebiasaan Anda dan bersiaplah sebelumnya. Kalau kita mau menghadapi pencobaan kita, sangat penting kita kenali kebiasaan-kebiasaan kita diri sendiri. Minggu depan kita akan mendengar bagaimana kita bisa menang di atas pencobaan. Tapi buat minggu ini, saya harap saudara-saudara bisa merenungkan dan mungkin memikirkan apa adalah pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan saya. Efesus pasal 4 ayat 27 tertulis, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau di dalam bahasa Inggris tertulis, don't give the devil a foothold. Bayangkan iblis sedang coba untuk naik sebuah tembok. Setiap kali kita memberi suatu kesempatan, itu menjadi sebuah batu di mana iblis bisa taruh kakinya, ya, supaya dia bisa memanjat pohon di dalam, tembok di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita memberi dia kesempatan, itu seperti mengundang iblis, ayo serang. Ini saya beri kepada kamu, serang. Ayo serang aja, ya. Tapi kita mengambil semua itu, iblis tidak bisa memanjat, ya. We don't give a foothold. Mungkin itu bisa hal-hal seperti ini. Setiap kali saudara-saudara bersama dengan teman-teman seperti siapa itu, mungkin saudara selalu jatuh dalam dosa. Mungkin setiap kali saudara ada di dalam situasi atau tempat atau jam waktu atau perasaan seperti ini, saudara melakukan hal ini. Mungkin setiap kali saudara meminum alkohol, terjadi hal-hal yang saudara nanti tidak inginkan. Saya mau mengundang pemain keyboard untuk maju. Saudara, hari ini saya harap kita semua bisa kenali kebiasaan-kebiasaan kita diri sendiri. Jadi sambil mengakhiri, saya mau kita memikirkan beberapa hal, 2 hal. Yang pertama, kenali pola pencobaan Anda yang paling umum. Kalau saudara-saudara punya jurnal ya, atau mungkin aplikasi di HP, sangat penting saudara-saudara bisa menulis hal-hal seperti ini saat memulai tahun 2026. Biasanya saya itu mengalami pencobaan. Apa ya jam waktunya? Pagi hari, malam hari, sore, siang. Apa tempatnya ya? Biasanya di tempat kerja, di dalam perjalanan ke rumah, di dalam rumah, waktu sendirian, waktu sama orang-orang ini. Ya. Atau mungkin coba cari emosinya. Saat saya merasa sedih, saat saya merasa bosan, saat saya merasa sangat capek, apa itu? Saat saya merasa marah, ya, kita coba lihat. Terus kita coba lihat apa yang memberi kuasa kepada pencobaan ini. Mungkin itu adalah hal yang lebih dalam sebenarnya. Rasa malu, rasa sendirian, rasa tidak diterima, rasa tidak puas dengan diri sendiri, kekecewaan, kesepian, ketidakmampuan, apa itu, ya? Saya ingin mengulangi Ibrani pasal 4, 15 sampai 16.
Saudara-saudara ingatlah, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jangan takut masuk ke dalam hadapan Tuhan, hadirat Tuhan. Mengakui, Tuhan, ini saya kadang merasa malu bisa membuka hal ini terhadap siapapun. Tetapi di hadapan Tuhan saya sudah lari. Karena Engkau adalah imam yang besar, yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Engkau juga dicobai, jadi bantuilah saya. Dan pagi hari ini ingatlah, setiap pencobaan adalah kesempatan untuk berbuat baik. Memilih ketaatan, membangun kekuatan menjadi serupa dengan Kristus. Setiap kali saudara-saudara memilih ya kepada Tuhan, semakin saudara akan menjadi kuat. Jadi mari kita pegang hal itu. Dan pagi hari ini saat sampai kita menutup ibadah ini, saya harap saudara-saudara bisa menyerahkan kepada Tuhan semua bagian-bagian hidup di mana saudara merasa ada pencobaan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, hari ini kami ingin masuk ke hadirat-Mu dengan hati yang jujur. Tuhan, ada hal-hal yang sedang menghalangi kita bisa hidup sesuai gambar-Mu. Hal-hal yang merusakkan gambar-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam tempat kerja kami. Tuhan, kami ingin jujur. Kami ingin melihat faktanya dan menghadapinya. Kami ingin juga bisa melihat apa itu keinginan yang dalam yang mengakibatkan kita dicobai di dalam hal-hal ini. Tuhan, kami percaya Engkau adalah imam kita yang sangat baik. Jadi Tuhan, bantuilah kami. Kami perlu pertolongan Engkau. Kami perlu Engkau. Hanya Engkau saja yang bisa menyembuhkan hati kami. Jadi kami mengundang Tuhan, bekerjalah di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, terimalah berkat dari Tuhan. Yudas pasal 1, 24-25. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia yang adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selamanya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Dan kalau saudara-saudara perlu berdoa, saya senang bisa berdoa bersama dengan saudara-saudara di depan. Tetapi selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mission Trip ke Kalimantan akan diadakan pada tanggal 9 sampai 11 Februari. Kesempatan ini hanya terbuka untuk para pria dengan biaya 4,5 juta. Daftarkan diri Anda segera sebelum 19 Januari dan mari kita membangun gedung nomor 98 dan 99 bersama. Jangan lewatkan Vision Sunday pada 1 Februari di ICA East dan 8 Februari di ICA West, di mana kita akan bersama mendengarkan visi dan arah yang Tuhan berikan untuk ICA di tahun 2026. Presentation Sunday akan kembali dilangsungkan pada 1 Februari di ICA West dan 8 Februari di ICA East. Pada hari tersebut, orang tua dapat menyerahkan anak-anak kepada Tuhan. Jika Anda ingin mendaftarkan anak Anda, silahkan scan QR Code untuk informasi lebih lanjut sekaligus untuk pendaftaran. ICA akan mengadakan The Chosen Watch Party pada Sabtu 31 Januari pukul 7 malam di ICA West Campus. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Ajak keluarga dan teman-teman Anda dan mari kita menonton The Chosen bersama-sama.
Lalu Anda juga diundang untuk menghadiri The Chosen Gathering pada Rabu 4 Februari pukul 6 sore di ICA West. Tim produksi dari serial populer The Chosen akan hadir dalam rangkaian tur mereka di Asia dan kita dapat mendengar banyak hal tentang serial ini. Daftarkan diri Anda melalui QR Code atau di Bit.ly link berikut ini dan mari bersama-sama berpartisipasi dalam memperluas kerajaan Allah di Asia. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.